Untuk sahabat Kompas.com yang menilai Mayor Teddy bisa jadi sekretaris kabinet karena dekat dengan Prabowo Subianto, mungkin ada benarnya. Tapi ternyata bukan hanya Mayor Teddy seorang yang masuk ke lingkaran dalam istana karena dekat dengan sosok Presiden Prabowo Subianto. Ada beberapa nama lain yang kerap menempel dengan orang nomor satu di Indonesia itu, tetapi jarang dibicarakan publik. Orang-orang kepercayaan Prabowo ini punya tugas dan peran masing-masing, dan sebagian dari mereka ada di dalam Kabinet Merah Putih. Siapa saja mereka? Berikut orang terdekat Prabowo dikutip dari artikel harian Kompas yang tayang pada 9 November 2024. Mari kita mulai pembahasan dari orang-orang dekat Prabowo yang berasal dari Kabinet Merah Putih. Nama pertama rasanya layak diberikan kepada Mayor Teddy Indrawijaya. Sosok kelahiran Manado 14 April 1989 itu terlihat selalu dekat dengan Prabowo di mana-mana, dari sebelum Pilpres lalu hingga saat Prabowo sudah menjadi presiden. Sosok Mayor Teddy diberi kepercayaan menjadi sekretaris kabinet yang kini setara golongan eselon 2A dan bukan lagi setingkat menteri. Namun meski bukan setingkat menteri, Teddy merupakan sosok yang paling leluasa mendekati Presiden Prabowo. Lingkaran dalam berikutnya adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang itu dikenal sebagai orang kepercayaan Prabowo yang sering dimintai pendapatnya. Prasetyo kerap bersama Prabowo, baik di acara-acara Gerindra ataupun Kementerian Pertahanan. Salah satu yang terbaru, ia turut mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra itu saat berkunjung ke kediaman Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah pada Minggu 13 Oktober 2024 lalu. Dalam kunjungan itu, Prasetyo duduk di sebelah Jokowi, berhadapan dengan Gibran, Prabowo, dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dalam bertugas, Prasetyo dibantu oleh Wakil Mensesnek Bambang Eko Suharyanto serta Juri Ardiantoro. Sebelumnya Bambang dipercaya Prabowo sebagai staf ahli Menhan bidang sosial, sementara Juri merupakan Deputi 5 kantor staf presiden di era Presiden Jokowi, sekaligus Wakil Ketua Tim Kemenangan Prabowo Gibran saat Pilpres 2024 lalu. Selain dari Kabinet Merah Putih, keluarga Prabowo tentu menjadi bagian dari lingkaran dalam istana. Misalnya Didit Prabowo, anak tunggal Prabowo, dan Titik Soeharto. Ada juga adik kandungnya sendiri, Hasim Joyo Hadikusumo. Meskipun tadi istana, Presiden Prabowo menunjuk adiknya sebagai utusan khusus Presiden bidang perubahan iklim. Dalam waktu dekat, Hasim ditunjuk menjadi ketua delegasi dan utusan khusus dalam konferensi ke-29 Conference of the Parties atau COP29 di Baku, Azerbaijan. Hasim juga berperan penting dalam transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo, terutama dalam perombakan kabinet. Sosok Hasimlah yang mendiskusikan nama-nama calon kabinet sebelum diputuskan oleh Prabowo. Dua orang dekat Prabowo ex-Kemhan yang akan masuk ke lingkaran dalam istana adalah Maijen TNI Aryo Windutomo dan Maijen TNI Kosasi. Merujuk keputusan Panglima TNI nomor KEP-1332-E-2024 tertanggal 31 Oktober 2024, Aryo bakal menjadi Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres. Sementara Kosasi ditunjuk menjadi Kepala Sekretariat Militer Presiden atau Kaset Milpres. Sebelumnya Aryo adalah Kepala Biro Umum Kemhan yang juga sempat dipercaya Prabowo menjadi Kepala Satuan Pengawas Universitas Pertahanan. Sementara Kosasi sebelumnya adalah staf ahli Prabowo di Kemhan. Keduanya disebut-sebut sukses setelah ditunjuk Prabowo menyiapkan acara retret Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang 2 bulan sebelum hari H. Prabowo juga berencana menunjuk Komandan Jenderal Kopassus Maijen TNI John Afriandi sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Danpas Pampres.
Dalam bertugas, Prabowo dan Gibran dilengkapi dengan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Penasehat Khusus Presiden, Utusan Khusus, dan Staf Khusus. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan sudah pasti diisi oleh Hasan Nasbi yang sudah bertugas sejak akhir masa jabatan Jokowi. Saat ini sudah ada 7 penasihat khusus, 7 utusan khusus presiden, dan juga seorang staf khusus untuk Presiden Prabowo. Namun mereka disebut tidak termasuk dalam lingkar dalam istana. Tugas mereka hanya sebatas memberi masukan atau saran kepada presiden dalam bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dikuasai. Selain yang berada di istana, Prabowo juga menempatkan orang dekatnya di luar istana. Ia adalah Sufmi Dasko Ahmad yang ditugaskan Prabowo sebagai Wakil Ketua DPR. DPR dinilai sangat penting bagi Prabowo, utamanya saat akan mengegolkan setiap kebijakan dan program pemerintahan Prabowo Gibran. Peran penting Dasko juga sudah terlihat saat pembentukan kabinet. Kala itu ia bertugas tak hanya mencari dan mengusulkan, tapi juga menghubungi para calon jajaran Kabinet Merah Putih. Dasko bahkan juga menjadi jembatan antara Presiden Jokowi dan Prabowo, terutama saat perombakan kabinet menjelang akhir pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Adapun peran ini makin kentara saat pengumuman kabinet pada 20 Oktober 2024 lalu, ketika Dasko berdiri di sisi Prabowo dan sejajar dengan Wakil Presiden Gibran. Sejak tadi kita sudah bahas orang-orang terdekat Prabowo, lalu bagaimana dengan Gibran? Pantauan harian Kompas memperlihatkan meski belum masuk ke lingkungan kantor Setwapres atau Istana Wapres, tim persiapan Wapres Gibran sudah bekerja di lantai Wisma Negara. Mereka berjumlah 9 orang yang sebelumnya menjadi sekretaris pribadi Jokowi dan kini menjadi sekretaris pribadi Gibran. Ada nama David Agus Yunanto yang menggantikan Anggit Nugroho sejak sebelum Pilpres 2024 lalu. Ada juga M. Haris Perdana yang menjadi wakil sekretaris pribadi Wapres. Keduanya dibantu asisten Sespri Wapres yang terdiri dari Iksan Budiarso, Elvi Rediola, Tiana Rang, dan Ibnu Ranu Marsaid. Tak hanya itu, David CS juga dibantu oleh 6 pembantu asisten Sespri, yaitu Immanuel, Rino, Recitra Kesuma, Imade Budi Prasetya, Igede Respa Pranayoga, dan Riri Nurhidayat. Sejumlah tokoh masuk dalam lingkaran dalam istana untuk membantu tugas-tugas dari Prabowo Gibran. Kebanyakan dari mereka sudah pernah bekerja sama dengan Prabowo atau Gibran, dan beberapa juga berasal dari keluarga. Prabowo banyak mengambil tokoh dari partainya Gerindra, juga orang-orangnya dulu saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sementara Gibran mempertahankan orang-orang yang dulu membantu ayahnya kala masih menjabat sebagai presiden. Akankah orang-orang dekat ini dapat maksimal bekerja sesuai kompetensinya? Ataukah pemilihan mereka hanya berprinsip pada relasi tanpa mempertimbangkan aspek meritokrasi? Mari kita kawal selalu pemerintahan baru ini hanya di kanal YouTube Kompas.com.